Saat tenang teduh, bacaan Yeremia pasal 17 sampai 21 terberkati dengan pasal 17 ayat 8 sampai 5. Ini adalah bacaan berurutan, jadi setiap hari baca 4 pasal, 5 pasal, langsung mendapat berkat, langsung disampaikan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yeremia yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi seseorang yang mengandalkan manusia itu adalah orang-orang yang sangat terkutuk. Dan yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, dari mana dia berasal? Kok bisa dia mengandalkan dirinya sendiri? Dan yang ketiga, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ciptaan siapa mereka itu? Tuhan yang menciptakan kok dijauhi. Ya jelas menjadi orang yang terkutuk. Hukumannya akan seperti semak bulus, tidak mengalami datangnya hari baik, akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun. Tetapi berkat diberikan Tuhan kepada orang yang satu, mengandalkan Tuhan. Ya jelas kita mengandalkan kekuatan apa yang Tuhan ciptakan berbentuk diri kita sendiri, berbentuk alam semesta ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita kan tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi Tuhan akan memberkati ketika mengandalkan Tuhan dan menaruh setiap harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita tanpa menaruh harapannya pada Tuhan, sia-sialah kita bekerja, sia-sialah kita berlari ke sana untuk mencari berkat. Nah, Tuhan tuh pasti akan memberkati. Seperti pohon yang ditanam di aliran air, akarnya merambat ke batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daun tetap hijau, tidak khawatir menghasilkan buah yang tetap. Nah, firman Tuhan sangat jelas, tetapi bangsa Israel memilih hidup dalam kutuk. Bagaimana teman-teman kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita masih mengandalkan diri kita sendiri? Apakah kita menjauh daripada Tuhan? Firman Tuhan sudah jelas. Di sini diterangkan barang siapa yang mengandalkan Tuhan. Barang siapa yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia akan diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia pasti tidak akan kekurangan air, dan tidak akan kekurangan minum, dan tidak akan kehausan. Berarti mereka penuh berkat. Nah, teman-teman semua, adik-adik, mari kita hidup dekat dan mengandalkan Tuhan agar kita bisa menghasilkan buah
yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan Allah. Otomatis kita sebenarnya hanya menyenangkan Allah saja yang menciptakan kita. Maka setiap berkat-berkat yang kita peroleh adalah suatu bonus yang luar biasa yang diberikan kepada kita, di mana kita bersandar. Apa yang terjadi hari ini atau hari esok kita tidak tahu. Tetapi kalau kita bersandar, kita mengharap, Tuhan pasti akan memberkati. Yang tetap atau yang berbuah, yang matang dan tanpa henti. Ini juga sebagai suatu amanat yang harus kita lakukan. Amanat agung harus dikerjakan, dan 3 hal yang terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu 1, daya. Daya itu adalah suatu di mana kita mempunyai suatu kekuatan. Ya, kekuatan kita mampu apa enggak. Sebenarnya kita tidak berdaya, tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita pasti akan dikuatkan, dimampukan dalam segala hal. Yang kedua adalah doa. Janganlah kita berdoa terputus-putus. Kita punya suatu pengharapan kepada Tuhan, jangan terputus-putus. Kita terus ucapkan doa. Doa itu adalah suatu pembicaraan kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan yang kita lakukan. Nah, yang satu adalah dana. Dana itu pasti. Pada waktu kita ingin pelayanan, pasti akan membutuhkan dana. Nah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, dari mana dana itu berasal? Marilah teman-teman, dari ketiga hal tersebut di atas, minimal setiap orang percaya harus ambil 2 bagian. Kalau bisa ketiganya, dan bisa dikerjakan semua, harus saling memberi, yaitu memberikan dukungan atau bekerja sama. Mana yang teman-teman, saudara-saudara akan ambil sebagai buah yang tetap. Buah yang tetap adalah buah yang tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita tetap semangat, tetap berjuang, tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menghasilkan buah yang matang dalam setiap kehidupan kita. Buah yang dewasa, buah yang mengerti, buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Nah, mari kita terus berseru kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bersandar pada Tuhan, supaya di dalam setiap kehidupan kita berkenan di hadapannya, maka kita akan memperoleh apa yang dikatakan, seperti ya, tanaman ditanam di tepi aliran-aliran sungai, tidak berhenti berkat mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat, tetap melayani. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.